Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Udah lama kita nggak ketemu lagi. Oke, di kali ini kita membahas kisah yang berjudul Katil Keramat. Dalam artian keranda keramat. Kejadian ini bermula di awal bulan Syuro, di mana bulan ini dipercaya sebagai bulan yang harus dihormati kedatangannya dan menjauhi segala tindakan-tindakan buruk yang merusak ketentraman pada bulan ini. Karena orang Jawa dulu percaya kalau bulan ini seluruh bangsa demit keluar untuk mengganggu manusia yang mempunyai niat jahat di dalam hatinya, sehingga sejak dahulu kala bulan ini dikeramatkan. Kisah ini di-upload oleh Restu Wiratmaja di aplikasi X. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Ayo main lagi di kuburan yuk. Si Jeffrey ini seneng banget ngajakin saya main ke pemakaman. Katanya biar dapat wangsit. Padahal pemakaman itu dikeramatkan. Tapi sifatnya yang arogan membuat saya sulit untuk menasehatinya. Nggak mau aja, sayanya takut. Dasar penakut, banci kalian banget dih. Ya kamunya kalau ngajak main jangan di kuburan, tempatnya setan jeh dimainin. Halah, jangan urusin omongan orang tua dulu, mitos itu tuh. Bukan masalah mitosnya Jeff, sayanya tuh tidak ingin aja kejadian gak enak di tempat ini. Barangkali aja yang namanya musibah, siapa yang tahu. Oke Rif, terima kasih nasihatnya. Hehe, kita kan teman dari kecil. Keinginan Jeffrey untuk bermain ke makam pun berhasil dicegah. Entah karena nasihat yang saya berikan atau hanya pura-pura untuk mengiyakan saja. Pokoknya hari itu Jeffrey lebih banyak bermain di depan rumah. Warga juga sudah mengingatkan bahwa sekarang bulan Syuro dan melarang untuk berbuat arogan. Saya dan Jeffrey tetangga rumah. Jeffrey dikenal sebagai anak yang arogan, nekat, susah diatur dan banyak maunya. Jeffrey lebih suka bermain di makam dan sungai. Saya kira dia terkena gangguan jiwa, tapi dia bilang di kuburan banyak teman-temannya. Sehingga hal ini membuat saya pribadi bingung, kenapa Jeffrey seperti ini. Orang tuanya bilang kalau Jeffrey dari kecil sudah sering ngobrol sendiri, main sendiri, bahkan dia pergi ke makam dekat rumahnya jam 12 malam untuk nonton wayang. Bayangin, mana ada wayang jam 12 malam dan tempatnya di kuburan. Ya kali setan semua dalang sama pemain sindennya. Dari situ saya kasihan dengan Jeffrey, dia itu kesepian. Sampai hari itu pun tiba, Jeffrey didapati menghilang dari desa. Warga percaya Jeffrey diculik oleh penghuni makam Gede Arya yang lokasinya sangat dekat dengan perkampungan warga. Warga berduyun-duyun mencari Jeffrey di sekitaran makam Ki Buyut Gede Arya. Pencarian dimulai sehabis waktu asar dan diteruskan hingga jam 10 malam. Tapi Jeffrey belum ditemukan juga. Di manakah Jeffrey berada? Dibentuklah sanga kunci. Sanga kunci itu dalam artian 9 kunci untuk membantu pencarian Jeffrey. 9 kunci yang dibentuk merupakan perkumpulan dari para pemegang juru kunci Ki Buyut Gede Arya yang diteruskan oleh keturunannya yang sekarang masih hidup dan bermukim. Namun yang terkumpul hanya 8 kunci, artinya 8 kunci. Perihal satu orang yang klaim sebagai pemegang kunci terakhir sudah meninggal. Warga mulai kebingungan. Sanga kunci atau 9 kunci merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh warga untuk mengumpulkan seluruh turunan juru kunci yang masih memegang adat dan aturan di makam Ki Buyut Gede Arya. Tugas sanga kunci ini adalah memastikan adanya keamanan dan menjaga adat terdahulu. Jika ada warga yang melanggar, sanga kunci ini akan dijadikan hakim apakah warga tersebut layak diberi pelajaran atau teguran semata. Sanga kunci juga memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, sehingga desa ini sangat ditakuti oleh desa-desa lainnya. Santet dan Teluh tidak mempan untuk menghadapi sanga kunci ini. Mereka juga kadang ceroboh karena bertindak seenaknya sendiri. Namun dari semua sanga kunci ada satu kunci yang disenangi warga sekitarnya. Ibaratnya dia yang paling humble lah daripada yang lain. Dia bernama Pak Ilyas, mempunyai anak 3 dan saya adalah anak beliau. Makanya warga senang jika saya bermain dengan Jeffrey karena bisa mengingatkan Jeffrey yang kendel, dablek, dan selalu buat onar. Tidak seperti yang lainnya, mereka hanya menginginkan anaknya untuk tidak berkomunikasi dengan warga sekitaran kampung.
Rasisme tingkat kampung juga ada ternyata. To the point-nya, setelah berita kehilangan Jeffrey menyebar, para sanga kunci mulai emosi dan memerintahkan agar warga mencari Jeffrey hingga ditemukan. Masalahnya, sanga kunci ini hanya ada 8 saja, karena kala itu pemegang kunci kelima meninggal dunia, Pak Sohib namanya. Namun, sebelum Pak Sohib meninggal, dia menyarankan agar bapak saya yang memegang 2 kunci. Namun bapak saya menolak dan menyerahkan ke bapaknya Jeffrey, Pak Yusuf. Bagaimana ini? Kita harus melakukan tirakat puasa putih 3 hari supaya Jeffrey ketemu. Saya nurut sajalah, Ilyas lagi nggak ada di rumah. Katanya kunci kelima yang di Pak Sohib diserahkan di Ilyas. Memang dulunya di Ilyas, tapi sekarang ada di Yusuf. Ya sudah, sekarang ngumpul semua di makam Ki Gede Arya. Semua pemegang kunci termasuk Pak Yusuf berkumpul di makam Ki Gede Arya. Oh iya guys, saya mau kasih tahu, sebelum semua sanga kunci berkumpul tidak akan berhasil ritualnya. Malah yang ada adalah bencana. Bisa macem-macem bencananya, seperti wabah penyakit, kematian, kerusuhan, atau bisa juga mereka pemegang kunci malah mendapatkan teror. Lalu, apakah bisa walau hanya 8 pemegang kunci saja? Jawabannya bisa. Tapi kalaupun bisa, mereka akan mendapatkan sesuatu yang kurang enak untuk ditelan. Lah, mengapa mereka nekat? Karena Pak Yusuf sebagai pemegang kunci sekaligus bapaknya Jeffrey memaksa agar ritual dipercepat. Apapun resikonya, Pak Yusuf siap menanggung asalkan Jeffrey ditemukan kala itu. Jadi dari sini siapakah yang salah? You know what I mean. Mereka semua keras kepala dan tidak menyukai kesabaran. Pantas saja bapak saya disenangi warga karena sosoknya berwibawa. Setelah semua sudah berkumpul kecuali Pak Ilyas, mereka melakukan ritual permohonan maaf dengan cara menyembelih ayam Bangkok dengan hitungan weton si Jeffrey. Suf, pria weton anakmu, minggu pahing, jawab Pak Yusuf. Kuen pira, kita Selasa Kliwon. Sembelih dulu ayam baik. 3 ayam Bangkok disembelih berdasarkan hitungan weton Pak Yusuf dan Jeffrey. Ingat, mulai ngesuk KB pada muasa muti. 3 ayam Bangkok disembelih berdasarkan hitungan weton Pak Yusuf dan Jeffrey. Ingat, mulai besok pada puasa putih, ritual sudah dijalankan. Jangan sampai Ki Buyut marah lagi. Semua mengiyakan. Ayam Bangkok yang disembelih itu darahnya dikumpulkan jadi satu dan disiramkan kepada kantil keramat yang berada tepat di bawah pohon randu yang amat besar. Pohon itu sudah berumur ratusan tahun sehingga akarnya membesar. Ayam yang sudah disembelih dikentirkan ke sungai dekat pemakaman bertujuan menolak bala. Namun siapa yang tahu hal itu malah mengundang bala. 2 hari setelah proses ritual, Jeffrey ditemukan. Jeffrey ditemukan di dalam katil yang kemarin disiram oleh darah ayam Bangkok. Namun aneh, darah itu menghilang. Jeffrey ditemukan oleh para sanga kunci ketika tirakat memasuki hari kedua. Jeffrey sudah ketemu, jangan lupa kita masih punya 1 hari lagi untuk puasa mutih. Saya paham pak, belum ada tanda-tanda keanehan dalam Jeffrey. Hanya saja wajahnya tampak murung, matanya sembab seperti habis menangis, badannya makin kurus. Jeffrey pun susah diajak bicara. Warga mengira Ru Jeffrey masih tertawan. Apakah ini kebetulan? Dari situlah muncul keanehan dalam diri Jeffrey. Warga percaya Jeffrey yang asli tidak bertingkah seaneh ini. Jeffrey yang terkenal arogan, bandel, dan dablek sekarang berubah menjadi Jeffrey yang kriminal, main tangan, dan emosian. Bahkan Pak Yusuf sendiri dimaki-maki olehnya. Seringkali warga geram karena ulah Jeffrey yang berlebihan seperti memasuki kamar mandi tanpa sepengetahuan pemilik rumah, mencuri celana dalam wanita, bahkan memakan ayam mentah hidup-hidup. Jeffrey sudah dianggap kurang waras oleh warga. Pak Yusuf seringkali memanggil orang pintar untuk dimintai air penyembuh agar Jeffrey cepat sehat dari tingkahnya yang aneh. Dan orang pintar tersebut mengisyaratkan bahwa Jeffrey harus dimandikan 7 kembang rupa. Namun hal itu masih gagal. Hingga puncaknya seluruh juru kunci Ki Buyut Gede Arya berkumpul di rumah Pak Yusuf, kecuali Pak Ilyas, untuk mengeluarkan makhluk yang merasuki tubuh Jeffrey. Kalian semua tidak mempunyai agama, teriak Jeffrey sambil tertawa. Asuh KB. Kata-kata kasar yang dilontarkan Jeffrey terdengar hingga keluar. Bahkan rumah Pak Yusuf ramai seketika karena banyak warga yang penasaran dan ingin melihat langsung proses pengusiran makhluk tersebut. Anak ini sudah tidak sopan kepada saya. Hahaha. Kenapa anak itu tadinya?
Tanya Pak Supri. Anak ini tidur di dalam keranda. Kalian semua paham agama tapi tidak mengerti adab. Para juru kunci kaget mendengar pernyataan makhluk yang berada di dalam tubuh Jeffrey. Kamu siapa namanya, ha? Tanya Pak Supri. Hahaha, pertanyaan tidak penting. Keluar dari tubuhnya Jeffrey, teriak Pak Yusuf. Keadaan semakin mencekam ketika Jeffrey yang dipegang oleh 2 orang menyerang Pak Yusuf hingga mental keluar dari rumah. Tubuhnya menabrak pohon mangga dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sopan sedikit lah, teriak si makhluk yang menguasai tubuh Jeffrey itu. Para warga segera membantu Pak Yusuf yang sudah lemah tersebut. Pak Yusuf dibawa ke rumah sakit karena tulang rusuknya patah. Jeffrey masih menatap wajah para juru kunci. Orang seperti kalian ingin menyelamatkan warga. Hahaha, kalian semua itu yang bikin rusak desa ini. Diam kamu, ancam Pak Supri. Pak Supri langsung memasang kuda-kuda untuk menyerang Jeffrey dengan tenaga dalamnya. Jeffrey langsung berdiri dan berhasil melepaskan genggaman kuat yang mengganjal di tubuhnya. 2 orang yang memegangi Jeffrey langsung terpental ketika Jeffrey berdiri. Pak Supri segera menyerang Jeffrey dengan tenaga dalam, begitupun Jeffrey. Mereka saling mengadu kekuatan kanuragan yang dimiliki keduanya. Pak Supri lebih dahulu berkeringat dan terlihat seperti tidak kuat dengan dorongan energi jahat dari diri Jeffrey. Jeffrey yang dirasuki makhluk penunggu makam itu langsung mengeluarkan tenaga besarnya. Pak Supri memuntahkan darah dari mulutnya dan kehilangan keseimbangan. Saat itu juga tubuh Pak Supri sudah tidak bisa diselamatkan karena pecahnya pembuluh darah di bagian telinga dan mata. Pak Supri meninggal dunia. Sisa 6 orang dan ditambah 1 dengan Pak Ilyas. Semua juru kunci langsung menyeret Jeffrey menuju kamar mandi dan menguncinya rapat-rapat. Warga yang melihat jasad Pak Supri berteriak histeris. Mereka berduyun-duyun untuk membawa Pak Supri di luar rumah itu. Kejadian itu tampak jelas di depan muka saya. Wajah dari Jeffrey yang semula penuh dengan kekonyolan, kini berubah menjadi wajah yang penuh dengan dendam dan kematian. Saya tak mampu untuk melihat dengan jelas. Warga yang melihat saya tercengang langsung menutup mata. Rahmat, nama saya. Hiks. Jeffrey kenapa, Mang? Itu bukan Jeffrey, Cung. Itu penunggu keranda keramat yang sudah marah. Jeffrey, Mang, Jeffrey. Cung Rahmat, sabar ya. Terdengar jelas teriakan Jeffrey agar dirinya dilepaskan dan tidak terkurung di kamar mandi. Kiri, metuakan kita, bajingan. Jeffrey terus meronta-ronta. Tubuhnya yang kecil ini tiba-tiba seperti mendapat asupan tenaga yang amat besar. Seperti ada dorongan tenaga yang selalu siap ketika posisinya sedang terjebak. Lantas saja Jeffrey mengamuk kembali dan membuat 2 orang juru kunci kembali terluka. Pak, jangan di situ, lari. Jeffrey mengambil sebilah pisau dari dapur. Dia ingin menghabisi seluruh sanga kunci di dalam rumahnya tanpa ampun. Warga segera meringsek maju. Namun begitu ingin maju, mereka semua terpental seperti ada pagar goib yang menjaga rumah itu. Di dalam kondisi yang kacau, salah satu warga melaporkan bahwa Pak Ilyas sedang menuju kemari. Saya yang mendengar kehadiran Bapak langsung menangis dan bahagia. Bapak datang di waktu yang tepat. Oi, Pak Ilyas datang. Saya segera menuju kerumunan warga yang menyambut Pak Ilyas. Bapak, Acung, ya Allah Cung, kamu kenapa? Pak, Acung takut Pak, ya Allah Cung. Bapak langsung memeluk saya dengan erat. Tangisan tak lagi terbendung dari matanya. Ada rasa syukur yang membahana bahwa saya masih baik-baik saja. Bapak segera mengarahkan tangannya ke mata saya sembari mengusap-ngusapkan bekas air mata yang masih basah. Acung gak usah takut, ada Bapak. Pak, tolongin Jeffrey. Jeffrey beda Pak. Iya Cung. Sekian Acung balik, siram terus sholat lain ngaji. Bapak janji bakal bawa Jeffrey balik maning. Enggak Cung? Anaknya Bapak sudah besar ya, tidak bisa khawatiran lagi. Akhirnya aku pulang dan diantarkan oleh teman Bapak yang bernama Alam. Dia adalah murid Bapak yang sangat setia dalam menjaga nilai-nilai Islam di desa.
Iya, antri si Rahmat ya. Iya Mang Yas. Warga ajak Lalen baca Yasin ping 3. Warga mengiyakan. Setelah itu bapak menuju ke tempat Pak Supri yang sudah tak bernyawa. Pak RT, sini sebentar. Iya Pak Ilyas, ada apa? Pak RT segera menuju tempat Pak Ilyas. Tolong Pak RT serahkan ini sama keluarganya, lalu mandikan dan dikuburkan sekarang juga. Tapi Pak Ilyas, bagaimana dengan Jeffrey? Jeffrey biar saya yang tangani. Kalian pergi saja dulu. Urusan dia biar saya yang hadapi. Paham? Pak RT mengiyakan. Warga membubarkan diri. Pak Ilyas segera memasuki rumah Jeffrey. Baru saja melangkahkan kaki, Jeffrey sudah berteriak, "Aja manjing menesira. La haula wala quwata illa billah." Pintu rumah terbuka sendiri. Para juru kunci yang terjebak di dalam sudah tak berdaya lagi. Lukanya amat parah. Astagfirullah. Jeffrey langsung melarikan diri menuju kamar belakang dan berkeinginan untuk melarikan diri. Tapi apa daya, Pak Ilyas dengan cepat memasang ajian gelap sayuta yang teriakannya mengganggu gendang telinga dan menggetarkan tubuh. Teriakan Jeffrey menggema hingga ke seluruh ruangan. "Sudah, keluarlah kamu. Badan anak ini sudah menyatu di dalam raga daya. Tidak akan bisa. Hahaha." Pak Ilyas mulai kesal. Lalu dia menjejakkan kakinya ke lantai sebanyak 7 kali. Sontak saja si Jeffrey langsung terjatuh seketika. "Cepetan, ikat Jeffrey." Para juru kunci yang lain segera mengikat Jeffrey yang mulai kesakitan. Tekuk ke belakang. Badannya sudah kaku, tidak bisa bergerak. Namun rongrongan bak anjing kelaparan masih terdengar jelas dari mulutnya. "Bawa ke kamar mandi." Segera para juru kunci yang lain membawanya ke kamar mandi. Lalu pintunya ditempelkan raja serta ajian Megananda, yaitu ajian untuk menidurkan si musuh dalam waktu yang lama. Kesempatan ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kecelakaan dalam proses pengeluaran makhluk goib di dalam tubuh Jeffrey. 3 orang ikut saya, 3-nya lagi jaga Jeffrey. Saya ambil badannya Jeffrey yang dibawa ke alam lain. Semua juru kunci memahami perintah Pak Ilyas. Mereka mengiyakan. Jeffrey tertidur pulas di kamar mandi dan di pintunya tertera raja yang menggunakan bahasa Arab. Tak begitu jelas, tapi sepertinya Pak Ilyas sudah menyiapkan ini sejak dahulu kala. Yang ikut saya, jangan lupa siapkan mental. Para juru kunci yang mengikuti Pak Ilyas mengiyakan. Kemanakah tujuan Pak Ilyas sebenarnya? Itulah pertanyaan yang menggantung di dalam pikiran para warga. "Pak Ilyas mau kemana?" "Pengen nangkep Buto." "Buto?" Warga tak percaya bahwa tubuh Jeffrey dimanfaatkan Buto untuk menyerang alam manusia. "Pak Jeffrey gimana? Takutnya ngamuk lagi." "Tidak mungkin, dia sudah dikasih ajian khusus." Warga percaya akan hal itu. Tanpa banyak lama, Pak Ilyas dan 3 juru kunci menuju pemakaman Ki Gede Arya. "Ingat, jika sudah berada di situ jangan buat kesalahan. Soalnya Buto itu larinya cepat." "Terus tugas kita apa?" tanya Kasim. "Tugasnya kalian semua bantuin saya untuk menjebak Buto itu." "Bagaimana caranya?" "Enggo jaring, terus tancelep aken keresening 4 titik utama, ngalor kidul wetan kulon." Mereka mengiyakan. Lalu menuju ke rumah Pak Syamsuri yang berdekatan dengan pemakaman. Baru saja membelakangi rumah, terdengar suara aungan yang sangat keras. Suara itu berasal dari belakang pohon randu, yang mana depannya adalah katil keramat. "Pak Ilyas, lihat itu!" Sontak saja Pak Ilyas langsung kaget, karena Buto itu menampakkan wujudnya ketika azan maghrib selesai dikumandangkan. "Pak, besar banget badannya." Pak Ilyas mencari tempat yang tepat untuk menjebak Buto itu. "Sim, jangan sampai ketahuan. Dia mau masuk keranda. Sebelumnya masuk ke keranda sebisa mungkin nangkep dirinya dengan jaring." Pak Kosi mengiyakan. "Kita sepakat menangkap Buto itu sebelum dia memasukkan diri ke dalam katil yang berada di depan pohon randu itu." Pak Ilyas dan para juru kunci menuju tempat pemakaman itu secara sembunyi-sembunyi.
hingga berada tepat di depan katil. Pak Ilyas menaiki pohon Kamboja yang tumbuh lebat di depan makam. Pak Kosim serta 2 juru kunci lainnya bersembunyi di belakang bangunan tua yang berhadapan langsung dengan katil. Pak Ilyas masih menatap dengan jelas Buto itu. Tubuhnya sangat besar. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Rasanya seperti melihat manusia serigala di dunia nyata. Sesekali dia mengaum keras, sesekali juga merintih kesakitan. Pak Ilyas tahu ajian yang kenakan pada tubuh Jeffrey berdampak pada dirinya. Kini tinggal menunggu di saat dia ingin memasuki katil itu. Makhluk brengsek sudah berbuat kacau, tetap saja ingin merasa selamat. Gak bakal bisa. Buto itu segera melangkah menuju katil. Namun Pak Ilyas telah siap dengan jaringnya. Begitu Buto ingin menyentuh katil, Pak Ilyas melemparkan jaring yang sudah diberi ajian khusus agar kuat dan menetralkan kekuatan goib di dalamnya. Teriak Buto. Pak Kosim, cepetan! Pak Kosim segera berlari dan membagi tugas bersama 2 juru kunci lainnya. Keris yang dibawa oleh masing-masing juru kunci ditusukkan berdasarkan arah mata angin. Lor Kidul Ngetan berhasil ditusukkan dengan keris. Tinggal di Kulon yang berarti Pak Ilyas sendiri. Pak Ilyas langsung melompat dari atas pohon dan menancapkannya ke jaring yang berdarah mata angin Kulon. Buto semakin mengaum keras. Konon teriakannya hingga membuat telinga kesakitan dan yang tidak kuat bisa mimisan. Sim, robohkan katilnya. Katil itu dirobohkan oleh Pak Kosim. Entah dari mana asalnya, keris yang ditusukkan itu mengeluarkan api dari 4 penjuru arah mata angin, Lor Kidul, Ngetan, dan Kulon. Api itu membakar jaring dan membuat Buto tak bisa berkutik hingga menahan panas. Pak Ilyas pun menyuruh untuk berduduk sila pada semua juru kunci. Baca la haula wala quwata illa billah ping 100 sekali. La haula wala quwata illa billah. Wahai pencipta bumi dan langit, izinkan kami memohon perlindunganmu dari gelapnya malam yang membutakan mata hati dan mengusik pikiran yang sunyi. La haula wala quwata illa billah. Ampun, pinta Buto kepada Pak Ilyas dan lainnya. Wahai Rob kami, jadikanlah doa kami sebagai pecut yang menyakitkan bagi makhluk yang menganiaya diri sendiri dengan kesenangan pribadinya, melanggar aturan serta syariat alam yang telah disepakati. Hancurkanlah hati yang busuk itu. La haula wala quwata illa billah. Buto teriak dengan sangat kencang. Wis, panas. Api itu semakin membesar dan mengenai tubuh Buto secara perlahan. Panas, ampun. Di mana Jeffrey sekarang? Jawab. Jeffrey ananing jero makam. Pak Ilyas langsung menuju dalam makam dan mendapati Jeffrey terkapar di dalamnya. Dek, bangun dek. Jeffrey langsung terbangun dan menangis. Bang Yas, Jeffrey takut mang. Pak Ilyas tersenyum lalu menggendong Jeffrey keluar. Jeffrey melihat Buto itu sedang terbakar. Mang, makhluk kuen kang ngurus Jeffrey ning kene. Alhamdulillah Jeffrey sudah pulang. Berarti yang di rumah itu siapa Mang Yas? Itu suruhannya si Buto. Pak Kosim dan juru kunci lainnya mengangguk. Semakin lama tubuh Buto menghilang dengan sendirinya. Kini tinggal kepulan asap saja yang memenuhi pemakaman. Ayo pulang semua. Mereka meninggalkan pemakaman. Seketika sampai di rumah, para warga terkejut karena Pak Ilyas beserta yang lainnya datang membawa Jeffrey. Lah, Jeffrey kan ada di kamar mandi, Mang. Kok sudah, yang di kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Alhamdulillah sudah selesai. Para warga pun langsung mempersilahkan Pak Ilyas masuk ke rumah Jeffrey. Masih ada satu lagi. Apa itu Pak Ilyas? Katil itu harus dibakar malam ini juga. Lalu kita lakukan tahlil keliling. Maksudnya Pak Ilyas? Tahlil keliling itu mencegah datang bala dan bencana.
Siapa Ilyas? Kita akan melakukan itu secepat mungkin. Setelah berbincang-bincang dengan pihak RT dan RW, warga pun segera membakar katil di dekat pohon randu dan menggantinya dengan yang baru. Dari situ warga meninggalkan tradisi yang bersifat musyrik seperti menyembelih ayam yang mana jumlahnya sesuai weton. Lalu darahnya ditumpahkan ke dalam keranda atau apapun bentuknya. Perintah Pak Ilyas, semua hal itu dihilangkan. Sanga kunci dibubarkan dan berganti dengan perkumpulan di majelis-majelis taklim. Setelah itu melakukan tahlil keliling, yaitu berziarah ke makam-makam leluhur terdahulu sembari mendoakannya. Trit kantil keramat sudah selesai. Jeffrey sekarang baik-baik saja, dan yang pasti patuhi aturan alam dan bersahabatlah padanya. Juga jangan jauhi Tuhan atau melibatkannya untuk syirikan semesta. Oke teman-teman, segitu aja cerita kisah dari Restu Wiratmaja yang berjudul Katil Keramat. Nah, pesan dan hikmah yang bisa kita ambil, kita jangan gegabah atau ceroboh dalam melakukan suatu hal, karena yang namanya tempat pasti ada sesuatu yang akan terjadi, atau di mana tempat itu pasti ada penunggunya. Jadi kita harus selalu bersifat sopan dan baik, jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Oke teman-teman, segitu aja kisah cerita dari Katil Keramat. Jika kalian ada yang mau request tentang judul film apa, silahkan komentar di bawah. Oke teman-teman, buat kalian yang suka silahkan like, dan buat kalian yang gak suka silahkan dislike, dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gua Panji Pandev, salam.